Saya tadi lupa mengucapkan terima kasih kepada adik-adik pemain Hapsi di bawah bimbingan dari Ustaz Muhammad Yusuf ya, bersama Ustaz Abdul yang sudah kita dengarkan, sudah kita saksikan tadi penampilannya. Ini saya panggil adik-adik atau anak-anak karena umur mereka ini semuanya masih umur SD. Ini kita SMP ya, ada satu SMP, sorry. Sedangkan yang lainnya SMP juga ya. Oh ada dua yang SMP Pak Ustadz. Beliau ini adalah atau anak-anak kita ini masih umur SD, tetapi dengan bimbingan Pak Ustadz, alhamdulillah sudah 2 kali tampil sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Baiklah para hadirin undangan sekalian, kini tibalah saatnya kita mendengarkan ceramah atau tauziah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Junaidi Maksum. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Nurul Amin Samarinda. Selain itu juga saya pribadi sering menyaksikan beliau di televisi, di TVRI kalau tidak salah Pak ya, khususnya bulan-bulan suci Ramadan beliau sering mengisi di TVRI. Kelihatannya beliau gagah sekali memang di TV dan memang kenyataan gagah juga beliau ya. Baiklah, untuk itu kita sambut beliau. Kepada Bapak Kiai Haji Junaidi Maksum kami persilakan. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. الحمد لله والشكر لله على ni'amillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa barakatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama yang kita cintai dan kita muliakan, pengurus-pengurus masjid, sesepuh dan seluruh yang hadir, yang saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, kebanyakan. Teriring doa, mudah-mudahan kehadiran acara pada hari ini Allah curahkan rahmat dan berkah, sehingga berkah rezeki, berkah umur, berkah rumah tangga, jauh dari bala, selamatkan dari virus corona. Mudahan Allah lindungi semua keluarga kita. Cukup sampai di Jakarta saja. Mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudahan semuanya dikumpulkan bersama nabinya kelak dalam surga. Surganya surga Firdaus, masuknya begini hisab, dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah yang disebut dengan Ashharul Hurum, bulan yang mulia,
adalah bulan Rajab. Sehingga Nabi menyatakan Ar-Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Ramadan sebentar, Sya'ban syahri. Sya'ban sebentar lagi adalah bulan itu kata Rasul. Wa Ramadan syahru ummati. Dan berikutnya Ramadan yang mulia adalah bulan untuk umatku. Rajab disandarkan oleh Rasul kepada Allah. Maka kita pada bulan Rajab ini, sebelum masuk bulan yang suci, bulan Ramadan, agar mencuci jiwa kita, maka di bulan Rajab selalu perbanyak pada biasanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan istighfar. Kenapa? Kenapa kan kita harus istighfar? Kenapa kita harus minta ampun? Kenapa juga di bulan Rajab ini harus lebih istimewa? Karena sudah terlalu banyak kita berlalu, mata melihat yang haram, melihat aurat yang tidak halal bagi kita, mata kita penuh dengan dosa, mata melihat tontonan yang ada di handphone, baik melalui FB, Facebook, baik melalui televisi. Berapa banyak mata ini melihat yang haram? Belum lagi mulut sering menggibah orang, membicarakan aib orang, menceritakan keburuk orang, sumpah serapah, cacian, makian, bahkan dusta. Berapa banyak dosa kita sudah yang timbulkan oleh kata-kata. Belum lagi dosa telinga mendengar yang tidak terpuji, telinga mendengar gibah, telinga mendengar mengumpat orang, maka orang yang mendengar mengumpat, mendengar menggibah, dosanya sama dengan menggibah orang. Al-ghibatu asyaddu min salasina zinatan. Menggibah orang dosanya lebih besar daripada 30 kali melakukan perbuatan zina. Jadi ujar orang seberang mun kaya itu bagus berzina, kita bukan suruh memilih. Besarnya dosa ghibah. Banyak dosa yang ditimbulkan oleh mulut, banyak dosa yang ditimbulkan oleh telinga, banyak dosa yang ditimbulkan oleh tatapan mata. Belum lagi dosa kaki melangkah kepada maksiat, masuk ke KPI misalnya. Belum lagi dosa yang ditimbulkan oleh tangan berbuat dosa, atau tangan menyakiti orang, atau tangan pernah mengambil hak orang lain. Betapa banyak tangan kita berlumur dengan lumpuran dosa. Belum lagi dosa yang ada dalam hati kita. Kita sering amarah, emosi, dendam, dengki, merasa lebih baik daripada orang lain, sombong. Bahasa orang Samarinda, pembualan. Allahu Akbar. Banyaknya kita punya asif dosa. Rasul bersabda, innar rajula liyahrumar rizqi bidzambin yusibuhu. Seseorang hidupnya sempit, rezekinya susah, ekonominya sulit, faktor penyebabnya bidzambin yusibuhu, karena dosa. Begitu banyaknya tidak diselesaikan, dosa tidak dicuci, dosa tidak dibasuh, akibatnya membuat hidup jadi susah. Akibat dosa turun murka dari Allah Ta'ala. Di antara murkanya virus corona. Ayo saya tanya, yang mengirim virus corona siapa? Yang menurunkan virus corona penyakit siapa? La yadurru ma'aslihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat penyakit kecuali Allah. Kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah lah yang mendatangkan bala, bencana, penyakit, wabah,
harus kembali kepada apa kembalinya? Ya taubat, ya istighfar, cuci diri kita, akui kita sudah banyak salah selama ini, akui kita sudah banyak dosa selama ini, minta ampun kepada Allah agar diri kita kembali bening dan suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, suka, sayang kepada orang yang selalu minta ampun dan menyucikan jiwanya. Permintaan ampun, janji Tuhan pasti bahwa ampunanlah akan diberikan kepadanya. Moga-moga hari ini curahan ampunan tercurah di tempat ini. Siapapun yang hadir, mudahan dibasuh, dicuci dosa-dosanya. Maka perbanyak selalu minta ampun di bulan Rajab ini khususnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ampuni ya Allah. Siapapun yang duduk hari ini di tempat ini acara Isra Mi'raj, basuh dosa-dosanya ya Allah, cuci keburukannya ya Allah. Kena istighfar kami kumandangkan, kau dengarkan saat ini, kau semak, kau simak detik ini. Kena istighfar orang-orang yang berdosa, kucurkan hujan ampunan, basahi temani dengan kasih sayang, maaf darimu ya Allah, sehingga hamba-hambamu meninggalkan tempat ini bubar setelah acara, kembali jiwanya bening dan bersih seperti anak yang berlahir ke alam dunia. Astaghfirullah Rabbal baraya, sudah terlalu banyak dosa yang dilakukan, sudah terlalu banyak maksiat yang diperbuat. Hanya kasih sayang ampunan Allah yang didambakan berupa ampunan minal khataya, astaghfirullah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami banyak dosa di hadapan-Mu, kami takut akibat dosa Kau tumpahkan azab. Kami tidak kuat menyandang menerimanya. Kami takut ya Allah siksa akibat dosa yang pernah kami lakukan. Betapa banyak orang yang sudah dibinasakan akibat dosa, betapa banyak orang yang sudah dicelakakan akibat dosa. Tanpa ampunan Allah tidak ada yang selamat, tanpa ampunan Allah tidak ada yang selamat.
minal khataya. Tidak ada hidup yang abadi. Segalanya pasti akan berakhir. Jangankan harta benda, semenjuru tubuh milik Allah akan kembali ke pangkuan Allah. Tidak ada orang yang selamanya bertahan hidup. Saat-saat kematian datang, apakah kita sudah diampuni apa belum? Saat-saat ajal menghimpit, apakah kita dimaafkan apa belum? Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah atas dosa selama ini yang pernah kita lakukan? Dosa belum lagi dosa kepada ibu bapak sendiri. Kita sering banyak salah kepada orang tua, tidak mematuhi nasihatnya, bahkan mengecewakan perasaannya. Entah berapa kali kita membuat menitiskan air mata ayah ibu kita. Betapa banyak dosa kita kepada orang tua kita. Belum lagi dosa kepada tetangga. Dengan tetangga sering marah, emosi, dendam, tidak tegur sapa, tidak rukun, tidak harmonis. Rasul mengatakan la yadkhulul jannah qatilur rahim, tidak akan masuk surga orang yang tidak rukun dengan tetangga, orang yang tidak harmonis dengan sahabat, orang yang tidak baik dengan jiran. Tertutup pintu surga untuknya. Tahajud tiap malam sia-sia belaka, zikir hebat tanpa ada artinya, akibat tidak baik, tidak harmonis dengan orang lain. Sholat 5 waktu nol, haji umrah mondar mandir tidak ada artinya, ditolak oleh Allah, tidak akan pernah masuk surga. Belum lagi dosa kepada saudara kita sendiri, belum lagi dosa kepada anak, belum lagi dosa kepada istri, dosa istri kepada suami. Banyaknya dosa kita. Akankah kemana kita membuat dosa? Allah menyuruh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera kata Allah, segera kalian menuju ampunan Tuhan. Jalannya adalah mohon ampunlah selalu, akuilah dosa selama ini, istighfarlah kepada Allah. Allah berjanji melalui hadis Rasulullah, man lazimal istighfar jalallahu min kulli daik makhraja wa min kulli ham faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bila orang itu istiqamah dengan istighfar, konsisten minta ampun, mengaku bersalah, minta ampun, istighfar. Satu, Allah akan melepaskan, mengeluarkan dari kesempitan hidup dan kesusahan. Dua, Allah akan menapangkan dan menyenangkan jiwa hatinya. Tiga, warazaqahu min haitsu, Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang terduga, hidupnya makmur dan berkah. Allah berjanji dalam firman-Nya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa'a midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Istiqamahlah kalian seminta ampun, istighfarlah kalian apalagi di bulan Rajab, maka janji Allah wa yumdidukum bi amwal wa yumdidukum bi rizqin midrara, Allah akan menurunkan hujan berkah rahmat datang dari langit, makmur hidupnya. Wa yumdidukum bi amwal, Allah akan memberikan rezeki harta yang berlimpah, wal banin, dan Allah akan memberikan anak-anak yang baik. Janji Tuhan pasti, bukan insya Allah. Itu berita dari Al-Quran. Apa yang diberitakan dalam Al-Quran sedikit pun tidak mengandung hoax. Semua benar. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka dengan Isra Mi'raj pada hari ini bulan Rajab, ayo kencangi istighfar, ayo istiqamahkan meminta ampun kepada Allah supaya hidup kita selamat, aman, sentosa, supaya hidup kita berbahagia, karena dosa jadi penghalang kebahagiaan dalam hidup. Halo? Apa tadi ya? Yang banyak dosa. Saya sendiri mengaku banyak dosa.
Kayak apakah nanti saya ini ketika menghadap kepada Allah dikala ajal datang mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan selama hidup. Ingat, setiap satu napas ini nanti akan ditanya oleh Tuhan. Setiap satu napas itu akan ditanya kemana, untuk apa, digunakan kemana satu napas. Setiap satu kata yang kalau dari ucapan akan ditanya, apa yang kau ucap, apa yang kau lontarkan dalam mulutmu. Setiap satu langkah kaki melangkah itu akan ditanya, kau kemana, mau apa, untuk apa. Setiap perbuatan, setiap apa yang ada pada kita akan ditanya. La tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'ah. Belum sempat melangkah seorang hamba di hadirat Tuhan kelak, melainkan ditanya 4 macam. An jasadi, ditanya tentang anggota batang tubuh kita, tangan, mata, kepala, kaki, kemana-mana menggunakan untuk apa, untuk baik atau buruk. Wa an ilmi, ditanya tentang ilmu kita, apa, di mana, untuk apa. Ditanya tentang harta, harta kau dapat dari mana, kau gunakan untuk apa. Makanya bagi orang yang punya harta, siapkan mulai sekarang jawabannya, karena akan ditanya oleh Allah. Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasul sempat joka-joka ke dalam neraka. Oh, joka-joka. Begitu joka-joka dalam neraka, dibawa oleh Jibril. Astagfirullah. Di dalam neraka yang paling banyak penghuninya kaya. Paling banyak dalam neraka orang kaya. Orang miskin ada juga, cuma orang kaya paling banyak. Kenapa orang kaya banyak dalam neraka? Urusan harta repot. Sebiji nasi akan ditanya oleh Tuhan, sebilah jarum akan ditanya oleh Tuhan harta. Ketika orang miskin ditanya tentang harta, gampang dia jawab, mudah pertanyaannya. Hei, kau punya rumah? Tidak ya Tuhan. Enggak punya? Tidak. Kau tinggal di mana? Sentosa ya Tuhan. Dekat mana Sentosa? Dekat Masjid Al-Fudri ya Tuhan. Oh. Terus rumah yang kau tempati? Aku menyewa ya Tuhan. Gak punya rumah? Enggak. Punya mobil? Jangankan mobil, bannya aja ada. Oh, kata Tuhan, berarti kamu udah punya apa? Gampang, silahkan masuk surga. Gampang orang miskin masuk surga, tapi yang miskinnya soleh, miskinnya yang rajin ke masjid. Ini sudah hidup miskin, hutang banyak, ke masjid kada, penyakitan, orangnya stroke, bisulan. Sudahlah hidupnya susah, miskin, jauh dari Allah, tidak tahu masjid, tidak tahu sholat berjamaah. Ini namanya sengsara, membawa celaka. Jadi kalau miskin soleh, insya Allah hidupmu nanti bahagia miskin. Ketika orang kaya ditanya, Masya Allah susahnya, kau punya harta? Punya ya Tuhan. Tanah yang kau punya berapa? 5 hektar ya Tuhan. 5 hektar? Iya ya Tuhan. Kau dapat dari mana? Menyerebut tanah orang ya Tuhan. Bangsat Tuhan. Kau punya rumah? Punya. Punya mobil? Punya. Rumahnya mewah, mobilnya wah, hartanya wah, perhiasan bininya wah, bininya wah. Dulu kau bayar mahar ketika menikah berapa? Mahal ya Tuhan.
Berapa? 500 juta. Kau dapat dari mana duit? Saya korupsi ya Tuhan. Oh, kurang ajar ya Tuhan. Maka tidak ada tempat orang yang demikian. Kenapa? Karena surga itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Surga tidak diberikan gratis. Bayar mahal lagi hidup di dunia. Baik, jujur, ramah dengan orang, ibadahnya baik, amalnya baik, maka itu yang harus dipersiapkan. Maka pantas dalam neraka paling banyak adalah orang-orang kaya. Kita kalau ditanya ingin jadi orang miskin, ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang miskin, orang kaya. Orang kaya banyak dalam neraka. Tapi mudahan semuanya, dua-duanya itu takdir Tuhan. Kaya, takdir Tuhan. Miskin, takdir Tuhan. Miskin kalau dia bersabar, soleh dan baik, miskin akan mengantarkan dia ke surga. Kaya kalau dia baik, bersyukur kepada Allah, cara mencarinya benar, kaya pun juga akan mengantarkan ke dalam surga. Mudah-mudahan semuanya ini termasuk calon-calon penghuni surga. Cuma baru calon wali kota aja nih banyak, belum tentu jadi semuanya. Masya Allah. Kembali istighfar dahsyat, punya kekuatan meraih kemakmuran hidup, meraih kebahagiaan hidup, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, inilah bulan Rajab, sehingga disandarkan oleh Rasulullah, Ar-Rajab syahrullah, Rajab adalah bulan ya Allah. Yuk sebelum masuk bulan Ramadan, kita cuci diri kita dengan banyaklah minta ampun kepada Allah, dan apalagi selalu melakukan sholat taubat dan taubat, perbaikan dan perbaikan diri. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa oleh Jibril jalan-jalan juga ke dalam neraka, banyak siksa-siksa yang ditemukan oleh baginda Rasul. Semua adalah jadi itibar, semua jadi contoh, semua jadi pelajaran bagi kita sebagai umatnya. Neraka, Tuhan menghabarkan, Qul naru jahannam asyaddu har. Qul, katakan oleh Muhammad, naru jahannam asyaddu har, bahwa neraka jahanam dahsyat teramat, sangat panas. Ketika orang menginjak sebiji kerikil dalam neraka, kerikilnya terinjak sebiji, membuat otak ini mendidih, daging dan kulit ini pun melepuh melilih. Tapi sayang, menjerit tapi tetap tidak mati. Padahal melilih, melepuh, mendidih otak. La yamutu fiha wa la yahya, kada mati. Kita membayangkan neraka itu terlalu jauh. Aduh, susah membayangkan neraka. Coba nanti sampean pulang ke rumah, duduk di atas kompor gas. Setelah duduk di kompor gas, aduh selama setengah jam aja, trek, nyalakan kompor gasnya. Duduk setengah jam di atas kompor gas, setengah jam insya Allah matang. Itu baru kompor gas. Bagaimanakah neraka? Saya ulangi, itu baru kompor gas, kita kada sanggup, kada kuat. Sedikit aja kira-kira pun kompor sudah menjerit. Bagaimanakah kalau neraka? Pantas Nabi kita sering menangis, pantas sahabat Nabi kita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka itu sering menangis dan menangis tidak pernah kering air mata. Sampai-sampai di bawah mata Umar ini berbekas 2 garis hitam. Kenapa? Garis itu karena terlalu seringnya menangis takut dengan ancaman neraka. Padahal Umar bin Khattab sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Kita nang belum ada garansi ini kayak apa? Rasulullah lagi, Aisyah cerita, kata Aisyah,
Di suatu malam, hai Ibnu Umar, aku melihat Rasulullah sedang beribadah. Air matanya mengalir dengan deras, lebih deras daripada air yang mengalir, sampai janggut Rasul basah, pakaian basah. Terus sampai sujud, sampai duduk, terus nangis. Duduk sampai lantai pun basah derayan air mata, tidak berhenti. Sampai waktu subuh Rasul menangis, mulai malam sampai subuh menangis, sama lama menangis. Lalu sahabat Nabi Sayyidina Bilal datang untuk azan subuh. Ketika Sayyidina Masjid melihat Rasul sedang beribadah, sedang duduk berzikir, melihat Rasul tidak berhenti menangis, Bilal pun ikut menangis. Bilal juga ikut terharu dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa pian menangis? Bukankah qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar?" Apa ya Rasulullah yang pian tangiskan? Pian sudah dapat ampunan dosa yang lalu, bahkan dosa yang akan datang. Pian sudah dijamin ampun, apalagi nang pian tangiskan? Pian pasti selamat, pian bebas dari dosa. Kenapa pian menangis? Kenapa pian tetap ibadah? Kenapa pian tetap beramal? Di tengah isakan tangis, Nabi pun menjawab, "Apalah aku la abadan syakura." Hai Bilal, aku harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan Bilal, tadi malam aku menerima sepotong ayat suci Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku yang memberitakan, "Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban." Aku mendengar ayat dan aku terima ayat, "Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, ma khalaqta hadza batila." Tidak yang Kau ciptakan sia-sia, surga neraka Kau ciptakan. Rabbana ma khalaqta subhanaka faqina azabannar. Maka lindungilah kami dari dahsyatnya hantaman neraka. Ini ayat melajari Allah kepada kita agar berlindung dari neraka. Faqina azabannar, faqina azabannar. Allah melajari untuk berlindung seseorang kepada Allah dari azab siksa neraka. Hai Bilal, kata Rasulullah, inilah yang membuat aku menangis tentang azab neraka. Tidak ada orang yang selamat dari ancaman ayat ini. Tidak ada yang bisa memadamkan api neraka itu kecuali adalah ma'ul aini, cucuran air mata. Takut kepada Allah akan siksanya dan menyesal mohon ampun. Bilal, nggih ya Rasulullah. Bilal, nggih, orang Jawa Bilal. Tidak bisa memadamkan neraka Bilal yang dijelaskan dalam ayat itu kecuali untayan titisan air mata, permintaan ampun kepada Allah. Bapak dan Ibu, coba kita renung. Ada juakah kita ini menangis, mencucurkan air mata lantaran takut dan menyesal atas dosa? Ada juakah? Kalau ada, kita karena hadis Nabi. Saya kembali menegaskan, ayo kita tanya dan kita periksa diri, koreksi diri. Ada juakah kita ini menangisi dosa tentang takut ancaman Tuhan berupa neraka dan pasti akan menghantam? Ada juakah menangis? Kalau kada ada,
kita kena ancaman siksa dari Rasulullah yang berbunyi alamatus syaqawah arba, tanda orang celaka 4. Berapa tadi? 4. Ini Nabi mengatakan dalam kitab Risalatul Muzakirah, tanda orang yang celaka itu 4. 1, jumudul ain, beku keras matanya, tidak mau menangis, tidak mau menangis. Dosa-dosa begitu banyak mulai balik. Bahasa orang Jawa, tenang-tenang saja Pak, biasa-biasa saja. Kalau menangis sakit baru menangis, hilang harta baru menangis, bisul pecah baru menangis. Tapi urusan dosa, kenapa kada ditangisi? Dosa mengundang ancaman siksa neraka, tidak kuat kita, tidak sanggup kita menyandangnya. Nabi Adam ketika hendak memasak makanan, hendak masak nasi, hendak makan, waktu diturunkan ke dunia, Allah panggil Jibril. Jibril, siap ya Allah, kau berangkat temui satpam neraka. Siapa ya Allah? Malik, Brileh. Malik. Untuk apa ya Allah? Bilang kepada Malik untuk diambilkan api neraka sebesar biji korma, turunkan ke permukaan bumi, persembahkan kepada Adam. Adam hendak memasak nasi, ini hendak makan, api belum ada. Ujar Jibril, oke deh. Berangkat Jibril menemui satpam neraka, ketok pintu. Assalamualaikum. Salam. Yan Malik kah? Iya, aku Malik. Yan Pak, aku julak Jibril aja. Apa gerak? Bril habar. Anu likai sama kedua orang Banjar. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mengambil api neraka sebesar biji kurma agar diturunkan ke permukaan bumi, karena Adam baru aja diturunkan ke dunia, inya hendak memasak untung. Nah, masalah nasi kuning, api gedera. Tolong ambilkan api neraka sebesar kurma agar kau persembahkan kepada Adam. Ujar Malik, Uma. Aduh, Bril. Kenapa Lek? Tahu kan Bril? Kalau sekiranya api neraka diambil sebesar biji kurma, diturunkan ke atas dunia, langit 7 lapis karena hawanya akan melilih lebur hancur, bumi pun tidak akan tersisa lenyap karena panasnya api neraka itu baru sebesar biji kurma. Ujar Jibril, kayak itu kali. Lalu kayak apa Lek? Kayak ini, begini. Kita ambilkan sebesar zarah sebesar debu. Itu pun Brileh harus kita basuh 70 sungai. Nah, membasuhnya supaya mengurangi rasa panasnya. Nah, ujar Jibril, untuk aku serahkan lawanmu aja kali kayak. Baik, ujar Malik. Malik pun masuk ke dalam neraka. Karena tukang jaga neraka masuk neraka aman-aman aja, satpam neraka. Tahu cahayanya, coba kan kita masuk langsung hilang tuh, hangus. Malik gampang masuk ke dalam neraka, diambilnya api neraka sebesar debu, dibasuh, didingin, kurangi panasnya, 70 sungai dibasuh. Nah, ujar malaikat Malik, nih Jibril, kau bawa, kau persembahkan kepada Nabi Adam, silahkan. Setelah diambil oleh malaikat Jibril api neraka sebesar debu, kemudian diturunkan kepada Nabi Adam di sebuah bukit daripada batu. Ketika itu batu bukit pun hancur. Diambil kembali api neraka yang sebesar debu itu, dikembalikan ke tempat asalnya. Tersisa
asap dari api neraka yang sebesar jabu. Asap itulah yang dijadikan oleh Adam untuk memasak nasi kuning. Bayangkan, itu baru asapnya. Jadi api-api yang ada di rumah-rumah kita, api kebakaran, itu baru asapnya. La haula wala quwwata, kayak apa neraka itu? Jibril menghabarkan, ya Muhammad, kalau sekiranya neraka itu pintunya kada rapat ditutup oleh malaikat Malik, pintu neraka terbuka seperti lubang jarum, hawanya keluar panas menembus dunia kena hawa panasnya itu akan hancur lebur. La haula wala quwata illa billah. Pantas Allah menyeru. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan dirimu, jaga anak binimu dari azab neraka. Tuhan menyuruh agar menyelamatkan dari azab neraka. Kapan menyelamatkan dirinya? Mumpung lagi hidup di atas muka bumi. Saatnya untuk menyelamatkan diri kita. Bagaimana caranya, Pak Ustadz? Pak Ustadz, oh Pak Ustadz, Pak Ustadz, menyelamatkan dari neraka bagaimana, Pak Ustadz? Singkat, yang disuruh Tuhan kerja, yang dilarang sholat rajin-rajin, ke masjid selalu aktif, dengan tetangga bagus, dengan orang ramah tamah pemurah. Itu berarti namanya menyelamatkan, melindungi diri dari azab neraka. Setiap orang mati nanti menyesal. Orang alim mati dia menyesal. Orang soleh nanti mati dia menyesal. Orang wali mati menyesal. Kenapa orang alim mati menyesal? Kenapa orang soleh mati menyesal? Kenapa aku tidak lebih banyak lagi beramal? Kenapa aku tidak lebih banyak lagi berbuat kebaikan? Kenapa aku tidak lebih banyak lagi menuntut ilmu? Orang yang soleh saja nyesal, orang yang taat saja nyesal. Bagaimanakah orang yang tidak sempat hidup hanya ngurusi harta dunia, kesibukan dan aktivitas dunia semata-mata? Maka dari itu, mumpung kita masih diberi umur, alhamdulillah kita sehat, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, jangan sampai sia-siakan, karena hidup kita ini adalah merantau ke atas muka bumi. Kampung kita yang sebenarnya bukanlah kampung di dunia ini. Kampung kita yang sebenarnya adalah kampung halaman. Walal akhiratu khairul laka minal. Kampung halaman kita yang sebenarnya adalah kampung halaman akhirat. Karena di dunia kita tidak lama, di dunia kita sebentar. Artis Ashraf aja sudah mati dia, 40 tahun aja umur. Dan tahun ada 60 baru ada 55, nah 55 sih. Maka Nabi mengatakan umur umatku, jadi Nabi baina sitin wa sab'in, berkisar kebanyakan hanya antara 60 ke 70. Bahkan yang banyak salah antara 60 ke 50. Jadi kalau sudah umur 50-an memang kada lama lagi tinggal di sini. Karena memang ini bukan negeri yang sebenarnya, ini bukan tempat kita yang sebenarnya di atas ini. Kita sedang lagi merantau. Persiapkan perbekalan kita, cukupkan bekal kita. Kenapa? Kita bakal mudik pulang kampung akhirat. Kendaraannya mudik pulang kampung akhirat nanti pakai ambulan. Benderanya warna hijau, tulis saja Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mudik menuju pulang kampung akhirat, itulah kampung yang sebenarnya. Di antara kita pakai ambulan, digiring orang kita sampai rumah penginapan sementara transit, namanya terpampang di depan pakuburan mus. Sampai diri kita
diusung orang sampai kita dekat liang lahat, diturunkan dari keranda jenazah. 3 orang masuk ke dalam liang lahat menyambut tubuh kita, karena kita akan pulang mudik menuju kampung yang sesungguhnya, kampung halaman akhirat. Disambut tubuh kita, dibaringkan di atas tanah, bantal hanya bantal tanah, hidung mencium tanah, pipi bersentuhan dengan tanah, sekujur tubuh tidak ada alas, hanya tanah, kiri dan kanan yang menghimpit adalah tanah. Diri kita ditimbun dengan tanah, gelap sepi sendiri. Keluarga yang katanya sayang dan cinta, mereka hanya memandang sementara. Aduhai malamnya nasib kita, miskin, fakir, hanya pakaian secari kain kapan yang kasar dan kumal, hanya secari kain kapan yang kasar kita miliki. Uangnya kita kumpulkan mana, harta yang kita cari, jabatan yang kita ambisi, keluarga, anak, semuanya hanya tinggal menatap, memandang seorang diri kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kehidupan kalian di dunia sibuk urusan kerjaan, sibuk ngurusi harta, sibuk urusan dunia. Hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Kalian lalai, kalian lengah, sampai datang tiba saatnya kau masuk ke dalam kubur. Mana harta, mana keluarga, mana minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Kalian dari tanah diciptakan, kembali berpadu menyatu dengan tanah, berpisah urat-urat dan cacing-cacing tanah memakan seluruh tubuh kita. Kain kapan basah dengan dadun, nanah, darah. Tidak ada yang lebih banggakan saat itu. Tidak ada yang dibanggakan saat itu. Mayat pun menjerit berteriak dalam Al-Quran surah Sajadah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan aku hidup ke dalam dunia, aku akan beramal saleh. Ya Allah, aku akan baik, aku akan taat, aku akan ihsan. Ya Allah, kembalikan ke dalam dunia. Sayang, tidak ada artinya permintaan, sudah terlambat. Nasi sudah jadi haram. Jadi bubur masih bisa dimakan, bubur lagi bubur ayam. Bapak Ibu
hadirin rahim. Yang saya ceritakan ini perjalanan yang nyata dan pasti akan ditemui di bapak-bapak ibu sekalian. Saya tegaskan, yang saya ceritakan ini adalah Quran yang memberitakan, hadis Rasulullah, perjalanan yang pasti akan ditempuh oleh bapak dan ibu saudara sekalian. Sebelum itu terjadi, apa bekal kita? Apa persiapan kita? Kata Abu Bakar, man dakhala al-qabra bila salim fakannama rakibal bahra bila sabinatin. Bila dimasukkan ke dalam lahat, ditimbun dengan tanah tanpa persiapan yang cukup, tanpa bekal yang banyak, dia persis melewati laut tanpa mendayung sampan. Dia akan tewas dihantam oleh badai dan gelombang. Cukup sampai di sini dulu ceramah saya. Mudah-mudahan sedikit yang saya paparkan menyentuh hati dan saudara sekalian, bahwa tanda orang yang celaka 4 macam. Rasul mengatakan, 1 tadi jumudul ain, mata beku tidak menangis mengundang dosa. 2 kaswatul qalbi, hati keras tidak menyentuh nasihat, tidak membuat sadar dan insaf, keras hatinya. 3 tulul amal, merasa panjang masih hidup, merasa lawas lagi hidup padahal sedikit aja lagi. 4 al-hirsu, tamak serakah, rakus dunia dikejar siang malam. Itu tanda orang yang celaka. Apakah kita termasuk yang demikian? Silahkan jawab masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita semua dengan limpahan taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan acara Islam Mi'raj pada hari ini, siapapun yang menyumbangkan hartanya, uangnya, bahkan tenaga pikirannya, Allah ganti yang lebih baik. Allah beri hidup yang tentram, Allah ampuni dosanya, dan mudah-mudahan diangkat derajat martabatnya sehingga termasuk calon-calon penduduk surga. Mudah-mudahan semua hadir hari ini diridai hidupnya oleh Allah, dimudahkan segala urusan yang baik, diberi taufik hidayah selalu berbuat taat, takut berbuat dosa, dan selalu kembali kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya selamat dunia akhirat, anak-anaknya semuanya anak yang baik, soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melapangkan hidup, mudah-mudahan hidup kita tentram, aman, bahagia di dunia wal akhirah. Ala tilka niyah wa alaman wa setelah hadratin Nabi. Fatihah. Amin ya Allah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Ya Allah, kami adalah hamba mengakui banyak dosa, teramat banyak. Kalau kami sebutkan satu persatu aib keburukan, hanya Engkau lah yang tahu. Bukankah keampunanmu lebih banyak dari dosa yang kami miliki? Bukankah kemaafanmu lebih luas daripada kesalahan yang pernah kami perbuat? Dan bukankah Kau berjanji, siapa yang mohon ampun akan diampuni, siapa yang taubat akan diterima? Inilah kami mengemis menadahkan tangan dengan penuh kerendahan dan kehinaan. Kami miskin, kami fakir yang ada hanya pinjaman titipan darimu segalanya. Mohon kiranya ya Allah, yang berdosa diampuni, yang salah bimbing kepada yang benar, yang hidupnya penuh maksiat ganti dengan taat, yang jahil kepada berilmu, hati yang tertutup Kau buka untuk senang berbuat kebaikan, anak yang bandel susah diatur berikan petunjuk beratur menjadi anak yang soleh dan solehah, istri-istrinya mudahan semuanya rukun, tentram, aman dan baik, sakinah mawaddah warahmah. Mudahan Allah berikan kekuatan sabar dalam cobaan dan ujian, mudah berikan kemampuan syukur nikmat yang dihamparkan. Ya Allah, tidak ada bisa mengabulkan doa kecuali Engkau. Inilah kami berdoa, Kau yang mengabulkan. Terima doa kami ya Allah. Ud'uni astajib lakum. Kau beri janji doa akan dikabulkan. Terimalah doa kami ya Allah. Kami miskin, kami fakir, terima, jangan ditolak ya Allah. Ampunilah dosa yang banyak bagi kami. Ampunilah dosa abah, mama kami. Ampunilah dosa bini-bini kami. Ampunilah dosa anak-anak kami. Ampunilah dosa kawan-kawan kami, jiran, sahabat, bahkan juga dosa kaum muslimin dan muslimat. Al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka wa kunna minadh dhalimin. Nas'aluka ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nas'aluka husnal khatimah. Nas'aluka husnal khatimah. Nas'aluka husnal khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
wal a'fu minkum. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Junaidi Mansur. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih atas tausiah nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menambah keilmuan kita dan keislaman kita supaya kita lebih taat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semua yang telah hadir. Terima kasih yang telah membantu suksesnya acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Kiai kita foto-foto dulu Pak.